Bagaimana kalau dia mau nipu? Allah tahu dia mau nipu. Allah juga tahu kita berusaha keras berbaik sangka. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang patuh kepadanya. Tinggal dibuka saja nanti oleh Allah rahasianya. Tidak bisa ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita mau usaha sama orang-orang yang beriman, terus minta tolong ke Allah. Baik sangka, kalau dia akan berbuat jelek, dia akan nipu, ada jalannya. Allah akan membukakan kebohongannya, tipu dayanya, sehingga kita tidak tertipu. Percayalah hadirin. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Surat Al-Hujurat ayat 12. Silakan simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Hei orang-orang yang beriman. Ini jatuhnya kepada orang beriman, ya. Yaitu ke saudara-saudara kita. Jauhi prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu dosa, yaitu suudzon. Allah sudah nyuruh begini nih. Kalau saya baca bagaimana para sahabat itu berbaik sangka. Kalau sudah ngobrol, karena yang diajak ngobrolnya orang yang beriman, takut ke Allah, sudah cari 1001 alasan berbaik sangka. Bagaimana kalau dia mau nipu? Allah tahu dia mau nipu. Allah juga tahu kita berusaha keras berbaik sangka. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang patuh kepadanya. Tinggal dibuka saja nanti oleh Allah rahasianya. Tidak bisa ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita mau usaha sama orang-orang yang beriman, terus minta tolong ke Allah. Baik sangka, kalau dia akan berbuat jelek, dia akan nipu, ada jalannya. Allah akan membukakan kebohongannya, tipu dayanya, sehingga kita tidak tertipu. Percayalah hadirin. Asal husnuzonnya karena Allah, karena mematuhi perintah Allah, dan kita bersandar kepada janji Allah, perlindungan bagi orang yang patuh kepada Allah. Tidak boleh baik sangka kepada yang fasik, munafik, yang musyrik, yang mengingkari Allah. Bu, sing berbaik sangka ke suami ya. Ayo ketawa, curiga. Sudah ke saya ke curiga. Apa nih rencana AA? Ya, saya rencananya itu aja. Kenapa nyebut ke ibu-ibu AA? Iya, lagi ingat ibu-ibu aja. Atau jangan suudzon. Ini juga suka ada yang coba geraya, ini pertanyaan klasik. Bu, Ibu,
Apakah ibu mau punya suami yang jujur? Yang jelas Bu, mau tidak? Apakah siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh kan, kenapa beda jawaban? Tinggal jawabnya siap gitu ya enggak? Jujurnya jujur apa dulu? Kalau jujur memang apa lagi? Eta teh suudon Bu ya. Bu, terus udah tahu ke masjid, Ronaldo aja ke masjid nggak bawa HP, terus we ngarang hadirin. Selesai itu sholatnya, pas selesai sholat wajah merah. Siapa tadi yang HP-nya nyala? Coba hadirin, kalau suatu saat ada ujian seperti itu, pasti ada ebat sedikit, apalagi kalau yang di sebelah, di depan, belakang. Ada terlintas HP bunyi, ini takdir Allah, ujian bagi saya, bagi dia. Dia adalah saudara saya. Selesai sholat, pasti saudara saya ini tidak ada niat untuk merusak sholat dengan menyalakan HP-nya. Tapi kenapa dia bunyi nggak segera dimatikan? Mungkin dia berusaha mematikan, tapi nyimpennya di celana yang tidak terjangkau. Coba cari 1001 alasan. Mungkin dia berusaha keras mematikannya, tetapi HP-nya memang kuat, ulet yang nggak mati-mati. Oh, ada HP yang bandel hadirin. Dia pasti sudah merasa malu dengan HP-nya bunyi. Dia sudah tertekan. Mungkin sholatnya lebih hancur daripada sholat saya. Dan dia mungkin bertekad sesudah ini tidak akan pernah untuk nyalakan HP. Kita baik sangka, coba perasaan kita bagaimana. Tatapan kita lebih tenang. Sudahlah mas, gak apa-apa. Maaf ya, udah gak apa-apa. Kemarin HP saya dua-duanya bunyi. Begitulah hadirin, enaknya berbaik sangka tuh langsung oleh Allah diberikan ketenangan. Dia saudara kita. Sepakat? Kalau ada yang di sini ngantuk di masjid, jangan jauh-jauh ke masjid. Hargai dia sudah ke sini. Mungkin dia tidur tuh, Allah memberikan tidur. Dalam tidurnya mungkin diberikan sesuatu karunia. Jauh loh hadirin, ke sini naik motor dari Banyuwangi. Wah, misal hadirin. Saka ingat hadirin. Mungkin dibangunkan boleh, tapi husnuzon. Ada kakek-kakek di samping belajar. Tak langsung, Allah si Aki ya. Itu kan sudah suudon. Siapa tahu dia punya banyak amal yang lain. Kan bukan hanya ngaji amalan tuh. Mungkin beliau ngaji dengan penuh rasa takut dan malu ke Allah. Beda dengan ngaji kita dengan penuh rasa ujub dan ria. Kayak baru belajar ngaji keluar air matanya. Ya deh, saya takut sekali. Hidup saya berakhir dan saya belum bisa baca Quran. Pernahkah kita menangis baca A'ba? Ayo, belum tentu. Ada yang membaca 1 huruf, 2 huruf dengan air mata tobat. Dahlah, jangan suudon. Ya. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Insya Allah lebih tenang hidup ini. Setuju? Kita mau kumpul, datang telat, baik sangka dulu. Mungkin nolong orang. Mungkin mau berangkat, ada sesuatu yang lebih penting. Mungkin ke toilet. Pas datang, Kang, ada yang bisa dibantu? Telat setengah jam, ketiduran. Terus gimana? Udah baik sangka, ternyata dia tidak cocok yang dibaikan. Baik sangka lagi, siapa tahu ini telat yang terakhir kalinya.
Mungkin sesudah ini melihat temannya berbaik sangka dia jadi malu. Oh hadirin, orang berbaik sangka tuh wajahnya beda. Enak. Omongannya enak. Coba orang yang suudon. Bu, suami telat, berbaik sangka bu. Siapa tahu sedang rapat. Rapat dengan siapa? Nah itu suudon hadirin. Saya dapat kabar katanya suami ibu lagi megang akhwat. Akhwat? Iya ada bayi tetangga akhwat itu. Nah. Pokoknya mah kalau ingin hidup tenang cari 1001 alasan. Dan bersandar ke Allah ya. Ya Allah engkau tahu saya bergejolak suudon. Saya tidak mau karena engkau melarang buruk sangka. Saya berlindung kepadamu. 2, 3. 5, wala tajassasu. Jangan suka ngorek-ngorek. Jangan suka serba ingin tahu keadaan saudara kita yang karena nafsu ya. Temen ganti mobil. Hah? Temungkin. Nah ya tadi mana pakai temungkin saga. Pasti ya nyicil masalah deh. Dilihat dari penampilannya 12 tahun ya nyicil. Terus mau ngapain mikir itu? Mau bayarin? Itu kan karena dengki aja. Cik tanya, di mana asal usul naita mobil? Mertua, gonima atau apa? Terus mau apa? Kenapa gordeng kita sampai copot noongin rumah tetangga? Sudahlah, tidak sengaja saja mendengar aib orang, udah kotor hati, apalagi yang kerjanya nyari-nyari, benar? Hei, para calon suami, jangan suka ngorek-ngorek masa lalu istri. Kalau sudah sah nikah, jalannya mulai dari sana. Ya, jangan nanya, "Mah, kamu punya pacar enggak dulu?" Jujur loh mah. Ya punyalah Pak. Berapa orang? Ya 1 kuartal 1 lah ya rata-rata. Ngapain aja? Ini kan bunuh diri ya. Ya standar lah Pak, ya, seperti Papa juga kan. Papa siapa aja? Gelut hadirin gara-gara. Nah, tobat saja. Bu, saya belum punya pertanyaan yang lebih baik. Bolehkah istri membuka-buka HP suami? Berarti baru datang ya, baru lagi nih jamaahnya. Lantang dan salah hadirin. Dalilnya apa Bu? Ibu yang baik, jawabannya begini, bolehkah seorang istri membuka-buka HP suami? Jawabannya tergantung. Kalau disuruh oleh suami, maka ibu dapat pahala patuh. Bu, tolong buka-bukakan HP saya. Ibu ceria ya. Tapi berpahala. Tapi kalau suami tidur nyenyak, itu pun karena diberi obat tidur oleh ibu. Kemudian ibu mengendap-endap, itu udah ciri-ciri tuh. Dari gerakannya aja sudah kelihatan. Jinjit, pelan. Ini orang yang berdosa itu cirinya 2, gelisah dan takut ketahuan orang. Jangan ibu, bapak juga jangan. Saya enggak mau buka-buka HP istri enggak mau. Jamaah hadirin. Jangan
Tidak. Saya tidak harus mengetahui kecuali ya yang memang menjadi tanggung jawab kita untuk tahu agar bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi selebihnya yang tidak jadi kewajiban jangan. Lebih enak hadirin hidup tanpa serba tahu. Nanti Allah akan ngasih tahu apa yang kita harus tahu. Misal anak, kita harus tahu, ada jalannya kita tahu. Di sini di pesantren juga begitu. Saya berusaha husnuzon ke kawan-kawan yang ada di sini. Tapi kalau memang ada yang harus tahu, karena tanggung jawab sebagai pimpinan akan tahu itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ketahuan itu. Dijamin ketahuan. Ya, Allah akan membuka. Karena tidak ada satupun yang tertutup di sisi Allah. Tidak ada satupun yang tidak diketahui, tidak ada satupun yang rahasia di hadapan Allah. Dan tidak ada yang jago menyembunyikan apapun yang akan, tidak ada yang jago menyembunyikan kebohongannya, tipu dayanya, tidak ada. Yang ada tuh satu saja, Allah belum membuka, itu saja. Jadi kalau Allah mau ngebuka, kebuka dia. Kalau kita harus tahu dalam pandangan Allah akan ada jalannya tahu. Yakin itu. Tanpa harus mengorek-ngorek, ada jalannya tahu. Enak kan? Pertanyaan. Tegang nih ibu-ibu. Bu, ini yang ngejawab tadi boleh ya. Bu, kalau yang menjawab boleh, terus ibu buka HP suami, lalu ibu dapati ada tulisan-tulisan yang tidak cocok dengan atau yang membuat ibu kaget. Bagaimana sesudah ibu buka? Jadi bahagia atau jadi nelangsa? Jawab, nelangsa. Sesudah nelangsa, pikiran ibu jadi jernih atau jadi kacau? Kacau. Sesudah itu urusan jadi beres atau nambah? Nambah. Tuh. Suami jadi jinak atau makin lincah? Lincah. Jadi ngebuka tuh nggak menyelesaikan apa-apa. Bu, ya kalau saya boleh milih, saya mendingan begini Bu. Mendingan saya tidak tahu kesalahannya, tapi oleh Allah dibereskan, dia jadi baik. Daripada saya tahu, saya nelangsa dan tambah ngaco ya. Saya yakin kalau kita patuh ke Allah, Allah akan menyelesaikan. Jadi saran saya Bu, ibu mah nggak usah tahu kelakuan kurang baik suami dengan cara yang tidak dibenarkan Allah. Tapi kepatuhan ibu ke Allah itu berbuah suami itu diubah oleh Allah. Enak kan begitu? Daripada tahu pusing. Mendingan enggak tahu dan jadi benar daripada kita ngorek-ngorek, tahu tapi tetap ngaco. Tapi kalau memang nanti kita harus tahu, kita akan tahu. Gak bisa enggak. Mau jabatan setinggi apapun, kekuasaan sehebat apapun, pendukung sebanyak apapun, kekayaan semelimpah apapun, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau membuka. Ya.